Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Kali ini saya mau berbagi sedikit ilmu dengan teman-teman di sini semuanya. Sebetulnya saya juga masih belajar karena background saya itu sebenarnya bukan saya otodidak belajar kayak gini tuh, kayak gitu. Jadi ada sedikit ilmu mau dibagi-bagi buat semuanya. Targetnya adalah kuenya yang simple, bisa buat sama siapa aja, bahan-bahannya mudah dicari, bahan-bahannya juga sederhana. Jadi semuanya insya Allah bisa dituangkan lah ya. Jadi bisa dipraktekkan semuanya. Karena gampang banget gitu. Saya juga milih bahan-bahan, nanti ada beberapa tips. Apa sih yang kalau misalkan kita nih kayaknya kita nggak punya deh bahan kayak gini atau nggak punya deh alat kayak gini gitu. Ada nggak sih gantinya gitu yang lebih, misalkan yang lebih biasanya nih yang gampang dicarinya gitu ya. Nanti kita ciptain sama-sama ya. Dari alat-alatnya di sini butuh stainless yang plastik atau yang biasa dipakai buat berkat juga boleh tuh ya. Kan suka ada ya berkat dikasih baskom ya. Nah itu juga bisa dipakai. Kumpulin. Apa banget ya? Yang kedua itu harus ada mixer. Kalau bisa nih mixer ini ada yang nggak punya, misalkan bisa nggak sih diganti yang lain? Bisa diganti whisk. Ini manual whisk. Nah ini kayak gini nggak punya juga nih di rumah, nggak ada. Aduh, pakai apa? Pakai apa kira-kira? Sendok. Yang biasa ngocok itu tuh telur apa? Nah, garpu ya. Bisa dipakai juga garpu. Jadi jangan khawatir nggak ada mixer. Bisa pakai whisk, bisa pakai garpu. Kalau saringan ini nggak ada, pak saringan buat kelapa itu loh, santan. Nah, selanjutnya di sini ada spatula. Spatula boleh apa aja nih? Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ngaduk buat nasi juga boleh. Ya, kebetulan saya punya ini, kayak gitu ya. Karena udah biasa bikin kue. Terus loyang. Loyang di sini saya pakainya yang 26 kali 26. Bisa pakai loyang 30 kali 10. Nggak ada nih. Pakai apa tuh kalau nggak ada loyang? Bisa pakai cup. Aluminium foil boleh. Aluminium foil itu kalau misalkan dia ada cup yang sekali pakai langsung dibakar, itu boleh. Terus pakai apa lagi? Boleh nggak pakai yang lain? Boleh ya pakai yang lain yang tahan panas. Apa aja boleh. Ya gitu. Asal kita tahu ya, jangan di adonannya udah membul ke atas dipaksain gitu. Jadi pakai dua tempat. Jadi harus bisa ngira-ngiranya aja ya. Terus juga panci di sini buat ngairin coklatnya. Gitu. Panci nggak usah yang kayak gini, panci yang kecil juga boleh. Stainless ini juga bisa diginiin ya. Gitu. Jadi nggak usah harus panci kayak gini. Terus yang paling penting adalah oven. Ovennya nggak usah oven segede ini. Ya pakai oven tangkring yang misalkan ovennya cuma dicetrekin di kompor itu juga bisa banget. Ya, karena ini kita udah tahapnya, saya juga dari dulu tuh pertama dari oven kompor dulu yang dibulak-balik ya. Udah gitu ganti listrik. Nah, alhamdulillah sekarang ada oven segede gaban. Jadi masuk kalau misalkan ada orderan banyak kayak gitu. Oke, Kalau nggak ada oven pakai kukus udah apa-apa? Kalau ganti oven, kalau kukus kurang, nanti dia larinya bukan ke Fuji ya. Gitu. Kalau misalkan nggak ada oven, larinya adalah bisa pakai apa ya? Kayak misalkan wajan namanya brownies. Jadi kalau di kita namanya brownies juga ngembang, itu nggak ada. Itu namanya bolu coklat. Itu perbedaannya. Oke, itu mungkin alat-alatnya. Sekarang kita lari ke bahan. Bahannya nanti saya catat dulu di sini. Nanti kita perkenalkan satu-satunya ya. Kalau punya blender di blender. Kalau nggak punya blender ya terpaksa mau ngaduknya dia bakal lama. Karena teknik yang pertama adalah ngaduk gula sampai larut. Pasti akan lama prosesnya. Kalau misalkan punya blender, gula pasirnya di blender, nanti dia jadi halus. Seperempat aja, 250 gram itu sama dengan seperempat. Nah, saya mau bikinnya yang kecil aja nih, setengah resep. Gimana? Seperempat bagi dia. Jadi nggak ada yang kata nggak bisa. Susah banget, pusing nih nggak punya timbangan, nggak ada. Ya, jadi semua bisa kok. Yang penting kemauan dulu. Kalau malasnya itu loh, magernya itu ya sebenarnya yang susah ya. Kalau misalkan kita udah ada kemauan enak. Terus telur ayam butir, ini ukuran sedang ya. Kalau yang kecil-kecil banget bisa 5, tapi rata-rata sedang lah ukurannya. Terus bahan yang kedua adalah tepung terigu, ini 200 gram. 200 gram ini gimana sih? Seperempat dikurangi sedikit. Kayak gitu ya. Coklat bubuknya 60 gram. Coklat bubuk ini banyak mereknya, banyak macamnya. Tinggal bilang juga coklat bubuk. Beli misalkan beli coklat bubuk nanti pasti di ini dilayani 60 gram segimana sih?
kira-kira 60 gram itu 6 sendok makan. Kalau coklat bubuk nggak ada, gimana nih, saya udah muter-muter, udah kemalaman, besok mau undangan. Diganti aja, diganti 6 sendoknya itu sama terigu, biar dia imbang, tetap 260 gram. Tambahan satu adalah toppingnya. Toppingnya di sini saya pakai almond karena di sini judulnya Fuji Brownies Almond. Kalau misalkan pakai choco chips boleh, pakai Oreo boleh. Mau apa lagi? Pakai selai lotus boleh, apa aja. Sekarang mau pakai regal boleh, pakai regal. Jadi ntar diganti aja ininya. Ya, saya di sini pakai almond slice. Jadi tergantung sukanya mau apa. Baik ya, ini yang namanya coklat block. Ya, ini coklat block. Ini minyak. Nah, ini ada tadi butter blend. Kayak gitu ya. Ini tepung terigu, ini coklat bubuk, ini gula halus. Saya belinya udah langsung gula halus. Ini telurnya. Yang pertama itu kita cairin dulu coklatnya sebelum mulai. Kalau di rumah pakainya oven tangkring atau oven yang di sini dipanasin dulu. Kalau ini dia kenapa nggak saya nyalain, karena dia cepet banget panasnya. Makanya nggak saya nyalain dulu. Jadi ntar udah beres semua baru saya nyalain karena dia cepet banget panasnya. Kalau suhu Suhu ya, kalau misalkan ovennya ada suhunya itu 180 derajat. Api atas bawah. Hasil ketika di lapisan atasnya itu ada yang mengkilat, itu namanya setting. Walaupun sebenarnya gampang sih, harus cukung aja ya. Ini kita masukin dulu ya ininya, butternya. Ini rarain aja sampai rarain sih. Mau berdiri juga boleh, mau lihat juga boleh, mau lebih dekat juga boleh. Gimana sih nyairinnya? Di suka masak kalau di rumah. Mau lihat berdiri juga boleh. Takut nggak kelihatan, silakan mau yang lihat juga. Ya, tadi ya dicairin dulu. Sayang. Ayo, Jadi ininya harus sampai bisa. mana aja ya, jangan Awas kena kabel. melebuk-lebuk gitu loh. Ayo. Yang penting sampai Sebelah situ aja, nggak apa-apa di depan, nggak apa-apa. cair ini butternya. Nggak apa-apa. Ini butternya sampai cair. Jadi boleh mau margarin topping. Ayo Mi, Ini ayo. dimatiin ya. Karena kenapa? Kalau enggak nanti dia gosong. Iya. Ayo Mi. Golik, liatin. Berdiri, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kegiatan ini aja. Kegiatan keterampilan kan nggak tahu gitu. Nah, ini kenapa coklatnya masih potong-potong kecil? Kalau dalam bentuknya gede, kalau diparut kan lama banget ya. Kalau dipotong-potong kecil kan cepet. Iya, dulunya bisa juga. Walaupun bisa masak. Udah boleh yang cair kan? Udah nggak ada ya, udah nggak ada gumpalan, sampai nggak ada gumpalan. Udah sampai nggak ada gumpalan. Lanjut lihat. Ngapain tuh? Baru ditambahin minyak. Olahraga lu belum? Iya, nanti di sana jangan pakai telur mulu. Kan bisa. Masak di sana bisa. bikin hari bahannya. Iya. Kan kalau ada temen Ini ulang nggak tahun bakal kan. banget loh. Ini nggak bakalan bantet, maksudnya nggak bakalan gagal, karena emang punya bantet pada dasarnya. Jadi jangan takut gagal. Kenapa kita? Ini Ya, ditambahin dikira- minyaknya ya. Kenapa sih harus ditambahin minyak? Jadi kita mau apa ya? Cuy itu kering di luar, basah di dalam. Makanya minyak ini buat. Ini seharusnya nunggu dingin seharusnya ya. Tapi di sini Oh, gitu. ya, ya ini nunggu dulu lah. Terus sebelum itu kita campurin ini dulu. Terigu. Enggak, ini kita jadi nanti tepung bahan kedua. Ya. Cowok santri kan harus bisa Nah, masak. bahan kedua. Jangan tepung ngeliwet terigunya aja. Kita campurin dulu sama si coklatnya. Jadi ini kalau coklat itu ngaruh nggak tuh beda merah? Ngaruh.
Ngaruh biasanya sih, ngaruh biasanya. Gak apa-apa, kan kita maunya yang gampang. Gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah, cuman biasanya kalau yang kiloan itu kan dia lembab ya. Kalau bisa sih disaring. Kalau ini saya udah saring di rumah. Tadi udah disaring, jadi saya nggak saring lagi. Ini disaring dulu, biar nggak lembab. Kalau yang terigu kiloan biasanya dia lembab, wajib disaring. Tapi kalau yang kemasan nggak usah disaring juga nggak apa-apa, dia nggak mau. Kadang kan mungkin kalau pernah makan kue ada yang kalau masih ada butiran-butiran putih itu dia nggak disaring. Kalau coba. Gimana kalau misalkan gulanya larut tapi dia warnanya kuning nggak apa-apa. Pada dasarnya emang dia cuma buat larutin doang, bukan buat doang. Ian serius Ian? Mau buat martabak bangka ya? Karena kalau gulanya nggak larut, nanti si sayur khasnya nggak muncul. Itulah dikatakan bakat si karena dia kan cuma melarutkan, bukan membakar. Brownies itu asal usulnya adalah orang yang mau bikin kue tapi gagal. Jadi lo namanya brownies. Udah ya, dia udah itu tuh, dia udah larut. Jadi ini cuma gini doang. Ya, udah gini baru kasih. Ya, nanti baru kita iniin, kita potong-potong. Kita potong-potong kecil, kasih tempat di sini. Kasih tahu ke Mama Hamel nanti. Jualan. Bisa dong, bisa di sana ya langsung praktek Iya. di sana. Mahal. Jualin sama mangkuk. Langsung nanti biar enak di sana dipraktekin. Ovennya dingin ya. Dingin sekali. Gitu. Nanti kita cobanya packagingnya di sini ya. Biar pertama di sini saya mau ngasihnya tuh yang nanti dipotongnya kecil-kecil. Nah nanti dia teksturnya di luar kering, di dalamnya cuy itu dia kayak basah-basah gitu. Makanya namanya Fuji brownies, yang artinya di luar kering, di dalamnya cuy. Pernah dipelajari. Iya. Itu ilmu. Dalam seni budaya. Panas. Itu ilmunya. Ini seperti itu Bang. Ayo coba, bisa nggak pasang itunya? Ayo, coba pasang itunya, packagingnya. Apa? Masih panas ya. Panas banget. Ini tuh gini ya. Nyobain ya. Nyobain nggak? Apa ini namanya plastik? Apa koin? Ini namanya kertas roti atau baking paper boleh. Kalau nggak ada baking paper atau kertas roti bisa kertas minyak. Yang penting dia dibakar nggak meleleh atau nggak rusak. Kan lebih enak nih. Lagi ya makanya ya. Ayo. Tanya, toppingnya teh saya nggak bisa ini di Kobong nggak ada almond kayak gini, diganti seres boleh nggak? Gitu nggak apa-apa. Ganti ranginan. Ini gimana? Ganti seres kayak gitu. Ranginan. Nah, dia ada dua. Nah, Belum ngerasain jadi ibu-ibu. Jadinya masih cuek. ini dia terbalik. Ini dia terbalik. Ininya di luar. Tuh, kan? Yang kayak gitu aja ilmu tuh. Nah, ininya di luar ya betul. Ininya di dalam. Ini dia lebih laminasi. Nah, Iya. kan? Maaf saya. Biasanya saya nggak jualan kayak begini ya, cuman ini kita pakai ala-ala. Kenapa disebut ini yang disebut shiny crush itu ini loh. Iya, kriuk-kriuknya. Bahasa ininya kriuk-kriuknya itu. Iya bahasa kriuknya ya, kriuk-kriuknya. Kadang kan ada yang orang nggak nampilin ini, lihat ada yang brownies dia yang penting bantat aja. Enggak kayak gitu pada dasarnya. Kalau ilmu benernya tuh dia harus ada shiny crushnya. Kita kali ini mau bikin browniesnya kecil.
gede ya. Ini ya, kecil-kecil. Sesuai dengan tempatnya. Pakai pisau biasa boleh. Ini bukan, sebenarnya ini bukan pisau loh, ini spatula. Pakai plastik bento ada lagi. Saya tuh memanfaatkan yang ada biar jadi estetik. Jadi kayak ini, asal berhubung adanya ini, jadi pakainya yang ini. Ya, kita harus pemintar memanfaatkan yang ada menjadi dolar. Menjadi dolar. Nah, ini peluang usahanya dia gampang banget. Keuntungan bisa 50% dari modal, cepet, nggak butuh waktu lama, nggak buru biaya gede. Bisa juga nih kalau buat selamatan. Terus dia minimalisir ruginya apa? Kalau gagal nih kita nggak pede, misalkan dia nggak akan gagal. Paling gagalnya sisa ini kerasnya nggak keluar. Kenapa dia nggak keluar? Biasanya itu gulanya nggak larut yang pertama. Yang kedua, apinya suhu ininya, ovennya dia biasanya kurang. Dia harus panas banget. 10 menit pertama tuh dia harus panas. Kalau pakai oven pakai oven kompor, dia tuh harus apinya gede banget 10 menit pertama. Kesananya dikecilin aja. Tuh. 10 menit dia harus besar. Nanti kesananya sedang aja. Nanti dia nggak bentuk nih. Kalau udah 10 menit dia nggak bentuk atasnya, lapisan atas. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita udah bikin Fuji brownies almond tepatnya di PKBM Maritim. Gimana? Tinggal kita coba ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.